Nah Bapak Ibu Saudara, judulnya adalah apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. The Almost Christian. The Almost Christian. Kalau salah nggak apa-apa, karena ini bukan bahasa ibu kita. Ini bahasa ibunya John Wesley. Gitu. The Almost Christian. Apa artinya The Almost Christian? The Almost Christian adalah hampir Kristen. Jadi, Bapak Ibu, almost Kristen atau tidak? Kita di sini orang Kristen, amin? Nanti kita lihat. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, ini dilandasi renungan John Wesley dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-28, tetapi kita baca saja dari ayat 24. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Saya pakai TB2, enggak apa-apa, mirip-mirip. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk membela dirinya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Pengetahuanmu yang banyak itu membuat engkau gila." Raja juga tahu tentang hal ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum diketahuinya, karena hal ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Jawab Agripa sama-sama, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi Kristen." Paulus menginjili siapa? Raja. Saya belum pernah menginjili raja. Aduh, tapi ini teladan kita Bapak Ibu. Ya, tentu Yesus Kristus paling teladan, paling tinggi. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Agripa bilang, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Ini menunjukkan ada orang yang begitu banyak hampir menjadi Kristen. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ada orang yang begitu banyak yang hampir menjadi Kristen. Coba lihat kanan kiri kita, tanya, kamu hampir Kristen atau sudah Kristen? Jangan-jangan selama ini kita tidur dengan orang yang hampir Kristen gitu. Ini masalah. Ternyata belum Kristen. Hampir Kristen berarti belum Kristen. Bagaimanakah kalau selama ini kita punya anak yang kita bangga-banggakan, hebat anakku masuk universitas, hebat anakku melayani, hebat anakku liturgis. Ternyata mereka belum Kristen, tapi mereka baru hampir Kristen. Bagaimana kalau ternyata saya punya majelis GMI Galilea Air Batu, yang saya pikir mereka kaya dengan pengalaman dan pelayanan, tetapi ternyata selama ini saya diskusi dengan mereka, saya melayani dengan mereka, saya rapat dengan mereka, membahas program pelayanan gereja, tapi ternyata mereka hampir Kristen. Bagaimana selama ini kita punya istri kita kasihi, lalu punya anak, melahirkan dari rahimnya, lahirlah anak dari genetis kita, tapi ternyata istri kita hampir Kristen. Lalu bagaimana selama ini kita mengeluh, suamiku Pak Pendeta payah kali ke gereja, karena ternyata dia baru hampir Kristen. Saudara sedang mendorong-dorong orang ke gereja, padahal dia belum Kristen. Saudara paksa-paksa anak saudara ke gereja, setengah mati, doa syafaat semalam suntuk, sampai bungkuk-bungkuk. Telepon pendeta Simon apa itu, yang ahli penyembuhan itu. Tapi ternyata yang kita dorong-dorong belum Kristen. Siapa yang salah? Kita suruh orang non-Kristen masuk ke gereja. Kita suruh dia memuji Tuhan. Kita suruh dia berdoa. Kita suruh dia melayani.
tapi ternyata dia belum Kristen. Baru hampir Kristen. Sedih nggak Bapak Ibu? Sedih sekali. Pertama ini tentang kekristenan kita sendiri. Ini fakta. Ini realita. Kalau Paulus bicara kepada Raja Agripa, karena Raja Agripa memang belum Kristen, tapi dia nyaris menjadi Kristen karena pemberitaan penginjilan Paulus. Tetapi bagaimana kalau dalam sebuah komunitas hanya beberapa orang saja yang sungguh-sungguh Kristen, tetapi yang lainnya masih belum Kristen. Yang lainnya baru amat-amati saja. Ini Kristen begini ya. Ini majelis begini ya. Oh, orang Kristen kasih persembahan ya. Di Galilea 3 kali ya. Oh ya, ini hari ini persembahan kita sebenarnya dukung dana misi. Nah, apakah orang Kristen itu? Orang Kristen adalah orang baik mungkin. Mereka mengajarkan moralitas, etikanya belajar bagus, mengerti kebenaran, suka menolong, suka membantu, suka berbuat baik, memiliki banyak larangan, pantangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan lain sebagainya. Tetapi John Wesley bilang, ini khotbah kedua John Wesley bilang ini tidak menjamin seseorang sudah Kristen. Ada begitu banyak orang baik. Kalau saudara belajar dari Buddha suci, mereka begitu baik dan etika moral mereka begitu tinggi. Tetapi mereka bukan Kristen, mereka nggak percaya kepada Yesus. Kadang orang yang tidak agama Kristen moralitasnya lebih baik. Komunikasinya lebih baik. Ngobrol kita lebih enak. Tapi ngomong sama si dia sudah Kristen, kita ampet gitu. Nengoknya pun males. Siapa yang salah? Karena jangan-jangan baik yang dilihat maupun yang melihat belum Kristen. Ini yang disebut Kristen belum memiliki iman. Seseorang harus sungguh-sungguh beriman, mempercayai firman Tuhan, mempercayai Yesus Kristus. Baru dia Kristen. Lalu karakternya diubahkan dari hari ke hari, dari orang nakal menjadi orang baik, dari orang mengajarkan yang gak ngerti moral, etika, menjadi moralnya bagus, mengerti kebenaran, lalu suka menolong. Kalau sudah begitu pun masih enggak juga ya, kembali lagi hampir Kristen. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen di KTP kita? Kita sudah Kristen atau belum? Ini yang dikhotbahkan John Wesley. Kita tahu perumpamaan penabur. Bahwa benih firman Tuhan itu, berapa lama kita mendengar khotbah. Berapa banyak kita dalam 1 bulan dengar khotbah. Hari ini mungkin saudara akan pergi ke punguan. Di punguan dimulai juga dengan ibadah, khotbah lagi. Pagi-pagi ada renungan sabda, khotbah lagi. Tapi kenapa dia nggak berubah? Kenapa saya nggak berubah? Kenapa kita nggak berubah? Karena di pinggir jalan itu benih ditabur, mati dimakan burung. Ditanam berbatu, mati karena dimakan panas terik. Di tengah semak duri, mati terhimpit semak duri. Di tanah yang baik, hanya 1/4. Jadi waktu saya berkhotbah 1000 kali, hanya 1/4 yang masuk ke tanah subur. Selebihnya di tanah berbatu, semak duri, tanah pinggir jalan, ditabrak oleh angkot, mati. Nah ibu bapak saudara-saudara, lantas apakah kita sudah Kristen? John Wesley menceritakan bahwa orang Kristen itu harus dilihat dari kesejatiannya. Bukan dari pengakuannya, bukan dari KTP-nya. Itu dari KTP setambahan saya. Orang Kristen pertama harus mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Harus mengasihi Tuhan. Harus merindukan Tuhan. Kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, hanya menjadikan dia sebagai tempat meminta, hanya menjadikan dia tempat berdoa, tapi nggak mengasihi dia, saudara belum Kristen. Siapa kita yang hanya menjadikan Tuhan tempat sasaran doa saja, tapi kita nggak kasih sama dia. Paulus waktu bertobat,
Yesus bilang, dia dibuat buta kan. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya itu. Sejak saat itu dia mengasihi Yesus. Dia memberitakan Injil. Dia berkobar-kobar dan melayani Tuhan. Orang Kristen sejati, benar-benar Kristen adalah orang yang rela disalibkan bagi dunia. Artinya, orang yang menyalibkan kesombongan, menyalibkan nafsu daging, menyalibkan hedonisme, menyalibkan materialisme, dan lain-lain. Kalau kita sebagai orang Kristen masih menaruh kesombongan kita, tinggal di dalam kesombongan kita, tidak ada hal yang menunjukkan bahwa kita belum Kristen. Baru nyaris. Jadi kalau ada yang sombong bertobat. Jangan pikir yang sombong itu hanya orang kaya. Orang miskin juga banyak sombong. Benar loh Bapak Ibu. Kalau orang kaya sombong, saya masih maklum, kita masih maklum. Kalau sudah miskin sombong lagi, wah, kita bingung, geleng-geleng kepala gitu ya. Nah, perhatikan orang yang di jalan-jalan itu. Sudah motornya jelek, suka-suka hatinya dia gitu kan. Karena dia pikir, aku penguasa. Lihat orang yang mau menguburkan orang meninggal itu. Siapa yang kasih privilege, hak khusus kepada dia? Orang yang mau dikuburkan toh sudah mati. Tapi kenapa kadang mereka bawa kayu? Wow, pinggir kalian. Wah, dia mau pukul orang yang ambil jalan dia. Siapa yang kasih dia jalan? Padahal yang dia bawa mayat. Nah, orang di sana mungkin sedang buru-buru, urusan yang lebih penting juga untuk orang hidup. Urusannya untuk orang mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah kita masih mau sombong? Kita belum Kristen. Jadi begitu cara memandang orang yang sudah Kristen tetapi masih sombong, dia belum Kristen. Nyaris. Kemudian masih nafsu daging, hedonisme, materialistis. Uang aja pikirannya, hedonisme, menyimpan terus, doanya kepada Tuhan, tambahin Tuhan. Dikasih rumah, minta lagi Tuhan. Dikasih mobil, minta lagi Tuhan. Bukan nggak boleh, boleh. Tetapi apakah makna dan tujuan hidup kita di dunia ini, Tuhan taruh kita di situ, apakah supaya kita hanya untuk menjadi orang mentereng bagi dunia? Nggak ada artinya lain. Lalu nggak ada sumbangsi kita bagi dunia kekristenan, bagi pelayanan, bagi tujuan Allah. Apakah Tuhan mau taruh kita di situ menjadi orang hebat, kaya, mentereng, punya mobil Mercy, mobil rumah mewah, lalu kita begitu saja selesai? Apakah itu tujuan kita? Tuhan tidak punya tujuan untuk itu. Yang ketiga, orang yang Kristen sejati harus mengasihi sesama. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Orang Kristen sejati harus mengasihi sesama. Bagaimana kita kasih sesama kalau keluarga kita saja nggak kita kasihi? Bagaimana kita kasih sesama kalau orang satu gereja saja tidak kita kasihi? Bagaimana kita mengasihi sesama orang tetangga kita saja kita benci? Bukankah kita sedang berteori di dalam kamuflase dan kemunafikan? Orang Kristen sejati harus menghasilkan buah pertobatan. Amin. Katakan sama-sama. Buah pertobatan. Ketaatan. Ini yang menjadi penting juga buat kita. Seberapa banyak perintah Tuhan kita terima. Tetapi seberapa persen yang kita taati dalam hidup kita. Oke lah, mungkin gak berapa persen. Coba Windy. Aku mau nanya orang tua gak enak, segan. Orang muda lah. Berapa firman Tuhan yang kau terima dalam hidupmu? Ada gak 1 juta selama ini? Ada ya, aku turun ya. Minggu lalu aku khotbah dari belakang. Jadi orang yang duduk di belakang gelisah. Karena aku gak maju-maju ke depan. Aku khotbah di belakang terus. Windy, berapa firman Tuhan yang sudah kau terima kira-kira aja? 1 juta, 2 juta? Lebih ya? Iya Pak. Berapa persen yang sudah ditaati? Susah ya. Maria. Siap-siap nanti saya tiba-tiba balik menunjuk seseorang.
Berat ya. Nah saudara-saudara, coba kita perhatikan. Seberapa sering kita mendengar khotbah. Saya berbicara tentang diri saya juga. Seberapa banyak kita mendengar khotbah, mendengar firman, apalagi kami seminar dan lain sebagainya. Lalu seberapa banyak yang teraplikasi dalam pelayanan. Saya nggak tahu. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang taat? Kita datang ke gereja hanya dengar-dengar, oh bagus firmannya. Tetapi pinggir jalan kembali tadi dipatok burung, ditabrak angkot, disenggol orang, dilindas truk tronton, matilah firman. Sampai rumah, ketemu lagi dengan tetangga yang gak cakapan. Padahal firman Tuhan apa? Ketika engkau memberikan persembahan, lalu engkau teringat kepada dosa sesamamu, apa dibilang? Tinggalkan persembahanmu bukan dibilang kantongi lagi persembahanmu. Tinggalkan persembahanmu di mezbah, pergi berdamai. Saya nggak tahu kita lakukan itu apa enggak. Tapi kalau ada di sini yang sebel sama saya, supaya persembahan saya diterima Tuhan, ampuni saya. Karena kalau saudara nggak ampuni saya, persembahan itu masih tanda petik di tangan Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, nyaris menjadi Kristen juga menyangkut orang di luar kekristenan. Yaitu seperti Agripa, Raja Agripa. Dia adalah orang di luar kekristenan, tetapi karena dia mengadili Paulus, dia justru mendengar Injil. Ketika dia mendengar Injil, dia justru berkata, hampir aku jadi orang Kristen. Dahsyat berarti pemberitaan Injil ini. Tapi dari aspek manusia, dari aspek Tuhan, kalau menjamah hatinya dia pasti bertobat. Saudara-saudara, banyak yang hampir Kristen tetapi tidak menjadi Kristen. Apa faktornya? Banyak yang hampir Kristen tapi tidak jadi Kristen. Kenapa? Mau tahu? Gak usah jauh-jauh. Salah satunya karena saya. Barangkali. Salah satunya karena Bapak Ibu. Jangan tenang-tenang saja duduk. Tuhan tahu siapa yang kita sandung dalam hidup ini. Tahu ini gambar siapa, opung siapa ini? Siapa tahu? Mahatma Gandhi. Pemimpin spiritualitas, pemimpin politik India. Dia pengagum khotbah di bukit, pengagum Yesus. Dia berkata, aku ingin menjadi pengikut Yesus. Dia pelajari khotbah di bukit. Ya, belum pernah aku dengar pengajaran sehebat ini. Ini guru yang kucari. Lalu tahu saudara, dia pergi ke gereja. Ketika sampai di gereja, apa yang terjadi? Waktu itu gereja dominasi orang Inggris kulit putih. Lalu penerima tamu di gereja bilang, "Hei, orang asli sana. Di sini gereja orang kulit putih." Lalu Gandhi berkata dalam batinnya, di agamaku ada kasta, ada tingkatan, ada sudra, ksatria, brahmana. Orang sudra nggak bisa sembarangan pergi ke ksatria atau ke brahmana. Aku pikir di gereja nggak ada, tapi ternyata di gereja juga ada. Dia bilang, aku kagum pada Yesus, tapi aku nggak suka pada orang Kristen, pada gereja. Dia nyaris Kristen, tapi dia tetap Hindu. Gara-gara siapa? Gara-gara gereja. Coba bayangkan, seberapa banyak orang di dunia ini yang tersandung nyaris Kristen tapi tidak jadi Kristen gara-gara sikap kita. Kita yang berkata, "Ye, haleluya, haleluya, puji Tuhan." Tetapi pada saat yang sama kita menyandung orang lain padahal hatinya sedang begitu rindu mengikut Yesus. Dia sudah mau melangkah ke gereja, tetapi ketika dia lihat di gereja begini rupanya, masih lebih baik mending aku tidak usah ke gereja.
dia nyaris Kristen, saudara. Gak jadi Kristen. Saudara pikir itu urusan elo, derita-derita elo. Saudara tunggu dulu. Tuhan menuntut kita, saudara. Orang Kristen sejati akan sadar bahwa suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya seberapa banyak orang yang kita beritakan Injil kepadanya, tapi seberapa banyak orang yang kita gagalkan dia menjadi orang Kristen. Berdosanya kita. Berapa banyak orang yang kita gagalkan menjadi Kristen? Berapa banyak? Dengan perkataan kita, dengan sikap kita, dengan keteladanan kita, dengan gaya hidup kita. Kita bilang fun-fun aja. Oh, saudara-saudara berurusan dengan Tuhan. Saya berurusan dengan Tuhan. Saya akan ditanya di akhir hidup kita. Kita nggak tahu kapan waktunya seperti lagu pujian P2Mi tadi. Kita nggak tahu kapan waktu kita. Pak Pahan sudah menemukan waktunya. Kita akan menyusul. Saya nggak tahu siapa dari antara kita sini akan duluan menyusul Bapak Pak Pahan. Tapi itu pasti dan sebuah realita. Tapi di pintu gerbang alam maut, malaikat akan berkata, siapa yang kau sandung dalam hidupmu? Begitu banyak orang yang menjerit, gagal masuk mengenal Tuhan gara-gara kelakuanmu, katanya. Ayo kita buka Matius 18 ayat 6 sampai 7. Bisa ditayangkan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia 1, 2, 3. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ngeri Bapak Ibu. Ini batu kilangan. Beratnya pasti berat, lupa saya menyelidiki. Tapi inilah yang dikatakan Yesus dengan amarah kudusnya. Kalau ada orang yang menggagalkan orang nyaris Kristen, maka lebih baik dikalungi dengan batu kilangan, dilempar ke dalam laut. Pak Huta Barat, Bapak Agustinus. Agustinus itu Bapak gereja, Pak. Saya nggak tahu siapa kasih nama. Yang kasih nama Bapak? Ya, Agustinus sekarang melayani di Jakarta Pusat. Nah, Bapak kan sudah bawa jiwa ini. Benar ya Pak ya? Ibu apa namanya Bu? Nama Ibu? Amila. Ibu Amila. Nah, nanti suatu saat kita ngobrol-ngobrol banyak tentang Injil Bu ya. Tapi Bu, saya mau katakan Pak, Bapak, Ibu, memperkenalkan Tuhan. Jangan Bapak menggagalkan iman Ibu. Karena konsekuensinya, semua kita, Bapak-bapak di sini, jangan gagalkan, jangan anak-anak kita yang nyaris Kristen itu akhirnya memang betul-betul hanya nyaris. Padahal dia selangkah lagi percaya, selangkah lagi dia beriman, selangkah lagi dia bertumbuh. Tapi gara-gara kita, keteledoran kita, ketidaktaatan kita, ketidakpedulian kita, ketidakmautahuan kita, keegoisan kita, anak-anak kita nggak jadi masuk surga. Ini menyangkut tugas kita. Siapakah yang nyaris Kristen di sekitar kita? Mungkin tetangga-tetangga kita. Mungkin kita lihat mereka berjenggot.
Tapi mungkin mereka nyaris Kristen, mereka sedang mengamati kelakuan kita. Sesuai enggak orang Kristen ini dengan apa yang diajarkan Isa Al-Masih? Dengan Yesus Kristus. Atau sama saja, Kristen juga mabuk. Orang Kristen boleh mabuk? Boleh Bapak Ibu? Boleh? Siapa bilang enggak boleh? Alkitab bilang enggak boleh. Bukan kita. Minum alkohol boleh? Boleh sedikit. Kalau enggak boleh perjamuan kudus. Tapi enggak boleh mabuk. Enggak boleh ketergantungan. Orang melihat orang gereja Galilea ini ada yang mabuk enggak? Ada yang berjudi enggak di sini? Ada? Enggak ada kan? Enggak ada yang ngaku. Bapak Ibu, kalau masih begitu, jangan bilang, ya udahlah, basado Tuhani, holong dorohana, pasti nanti dia kasihan kepadaku. Betul, tetapi ada ratusan orang sedang melihat hidup kita, dan orang itu sedang ada di dalam pembuktian iman, sesuai nggak ajaran Kristen dengan perilakunya. Dan ketika dia melihat ternyata nggak sesuai, dia bilang bullshit kekristenan. Ini yang penting. Semua harus dimulai dari pemuritan. Mari kita baca Matius 28 ayat 10. Matius 28 ayat 20 sampai Amanat Agung. Terus 17, 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Stop dulu. Apa katanya? Pergi. Pergi ini keluar dari zona nyaman. Jadikan semua bangsa muridku. Murid Yesus. Semua bangsa sanggup enggak kita Bapak Ibu? Enggak akan sanggup. Tetapi ini perintah untuk semua orang percaya. Siapa yang bisa kita muridkan? Yang terdekat. Siapa? Tuhan sudah kasih murid. Tapi kita enggak muridkan. Siapa? Anak-anak kita, keluarga kita. Tuhan sudah kasih murid. Tapi kita nggak muridkan, siapa yang salah? Lalu kita hanya baptis, sudah cukup dibaptis. Lalu berikutnya next, ayat 20, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Stop. Kita bilang, ikuti perintah Tuhan, kita bilang. Ikuti kata pendeta. Jangan percuma kau P3MI, percuma kau PRMI, percuma kau sekolah minggu. Disalahkannya lagi, apa kerja guru sekolah minggu ini? Masih nakal anakku katanya. Disalahkannya lagi guru sekolah minggu. Kalau kayak gini lebih bagus aku ke sekolah minggu gereja lain, katanya pula. Padahal nggak dimulai dari awal. Bagaimana kita menuntut, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kita kebalik, kita maunya ngajar. Kita maunya cukup dibaptis, tetapi kita nggak muridkan. Persoalannya di situ, Bapak Ibu. Bisakah seorang lulus tanpa dimuridkan? Bisakah seorang lulus tanpa ngerti, tanpa diajari? Bapak Ibu, saudara-saudara, yuk kita muridkan keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita kalau sudah ada cucu. Jangan mererkan dunia memuridkan mereka. Nanti mereka hanya nyaris Kristen. Mereka dibaptis, kita senang. Kita buat undang tulangnya, undang semua. Keluarga, korban 1 ekor babi, 1 ekor biang. Habis biaya. Tapi kita nggak muridkan, murid urusan gereja. Dia nggak ngerti kebenaran. Nanti kita lebih banyak lagi karena waktu Bapak Ibu. Next, gambar tadi. Saudara percayalah. Pemuritan adalah jawabannya. Ini kata John Wesley, 1, 2, 3.
Orang Kristen yang hanya dibaptis tapi tidak dimuridkan sama dengan menyerahkan jiwanya kepada iblis. Makanya Pak, saya nggak mau buru-buru baptis ibu. Baptis mah gampang. Kalau ada di sini minta anaknya dibaptis, gampang. Cepat sekali. Tetapi bukan itu intinya. Kita muridkan nggak? Karena kalau hanya dibaptis, kita orang tua nggak pernah memuridkan, maka kita menyerahkan jiwanya kepada setan. Kita kasih nama cucu anak kita bagus-bagus, tapi terakhir hanya dipersembahkan pada setan untuk apa? Karena nggak kita muridkan. Nah ini muaranya kesempatan buat kita. Harus kita muridkan di rumah itu muridkan. Kalau sulit di rumah, di mana lagi? Kalau anak kita nggak bisa kita muridkan, siapa lagi yang memuridkan? Aneh kalau orang kita harapkan memuridkan anak kita nggak mampu. Aneh. Darah daging kita, darah kita. Kita nggak bisa muridkan. Kita harapkan orang lain memuridkan. Dilawannya aku Pak katanya. Ya jadi orang lain nggak dilawan nanti. Muridkan. Makanya memuridkan bukan spontan. Ayo nanti kita mulai. Konklusinya mulailah pemuridan dalam keluarga. Konklusi kedua, ayo pemuridan mulai sel group. Masih ada di sini yang belum sel group? Masih. Saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu nggak ikut sel group, tunjukkan kepada saya kapan Bapak Ibu ikut pemuridan. Kalau Bapak Ibu tidak pemuridan, anak-anak Bapak Ibu tidak punya model pemuridan, jangan harap mereka menjadi orang Kristen sejati. Mereka hanya menjadi orang Kristen, hampir Kristen, dan akan tenggelam ditelan oleh zaman ini. Dan itu dosa Bapak Ibu. Silakan marah kepada saya. Bapak Ibu yang tidak peduli dengan sel group, tidak mau sel group, tunjukkan kepada saya kalau Bapak Ibu melakukan pemuridan di rumah tanpa sel group. Kalau ada nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, ikutlah sel group. Ikut sel group aja kok susah. Silakan marah kepada saya. Kalau Bapak Ibu marah semua pada saya, paling saya dimutasi. Tapi saya nggak berdosa. Saya sudah sampaikan kebenaran. Kok payah sekali kita sel group? Apa masalahnya? Makanankah? Buat gorengan. Kalau nggak ada gorengan, minta sama kami, nggak apa-apa. Bukan sombong, bukan. Karena tadi nggak boleh sombong, miskin pun nggak boleh. Ayo Bapak Ibu, kita sel group. Saya harapkan lahir sel group baru. Di Pulau Rimau kita buat sel group, kita buat. Mana Pak Sitorus, lagi keluar pula dia. Tapi harus ikut Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu bilang sama saya, Pak Pendeta kami sudah punya sel group sendiri, komsel sendiri. Bagus, saya nggak alergi. Yang jelas ada pemuridan di rumah itu, ada upaya memindahkan dari orang yang hampir Kristen menjadi orang yang betul-betul Kristen. Daripada Bapak Ibu biarkan anak Bapak Ibu dimakan, digerogoti oleh iblis, oleh setan. Sekali lagi, kalau ada di sini yang tidak peduli pemuridan, saudara sedang menyerahkan generasi kepada iblis. Mari kita berdoa.